Alhamdulillahirrabbilalamin. Telinga orang beriman tidaklah bosan mendengar nasihat dari Allah, dari Al-Quran, dan nasihat dari Nabi kita Muhammad, dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi kita Muhammad SAW begitu rindunya ingin berjumpa dengan kita, dengan jalan salawat yang beliau sampaikan oleh guru kita tadi, muallim yang jauh-jauh dari negeri Cinere. Mudah-mudahan hadirnya beliau ke sini menambahkan barakah buat kita semua, sehingga hati kita diberikan ketenangan, jadi obat orang-orang yang haus, yang mendorong kita benar. Insyaallah malam ini Allah berkenan meridai kita dapat berjumpa, bermimpi dengan Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi kita Muhammad SAW itu beliau tidak dapat diserupai atau diserupakan oleh iblis laknatullah. Siapa orang yang mimpi bertemu Nabi SAW pasti benarnya. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Siapa orang yang berjumpa mimpi melihat Nabi di dalam tidurnya, sesungguhnya dia bertemu dengan Nabi dengan sebenar-benarnya. Fa'inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan la yatamathalu bi, gak bisa nyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika pintu-pintu lain ditutup oleh Allah, hanya ada pintu salawat, pintu untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, yang sampai kiamat nanti tidak tertutup. Oleh karenanya keberuntungan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita dibasahi menyebut nama kekasihnya Allah. Lisan kita dibasahi oleh Allah untuk menyebut nama Habibur Rahman, Syafi'ul Ummah, Nabi Rahmah, Imam al-Haramain, Jaddil Hasan wal Husain, Nabiur Rahmah, Syafi'ul Ummah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alaihi wa ala. Dikisahkan ada seseorang di mana orang ini membaca salawatnya keliru karena keterbatasan ilmu. Tetapi kekeliruannya itu di dalam membaca salawat karena keterbatasannya ilmu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan umat akhir zaman yang paling cepat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun salawat itu hendaklah jangan hanya bersalawat kepada beliau saja, kepada Nabi saja. Jangan kita salawat dengan salawat yang baca, yang buntu. Setidaknya minimal salawat itu ya, dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarganya Nabi juga disebut, dzurriyyahnya Nabi disebut. Ini sholawat yang paling ringan, paling pendek, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ingin ada satu daripada umatnya pun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberuntungan bagi para jamaah
masih kecil-kecil sudah ngaji. Ya, saya dulu masih kecil kerjaannya main di musola, main-main di pondok, main-main di masjid. Dia main-main aja. Kerjaannya main. Tapi kalau lihat anak-anak kayak gini, dia kerjaannya ke majelis ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir kelak menjadi ulama. Amin. Ulama yang hakiki. Amin. Ulamaul akhirah. Amin. Karena kelak nanti dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, salatun yashfa'u yaumal qiyamah. Yashfa'u yaumal qiyamati salatun. Ada 3 golongan orang yang kelak nanti diizinkan oleh Allah. Dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, akan memberikan syafaat. Al-awwalu, yang pertama, al-anbiya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ulama, kemudian para ulama yang bersih, yang murni, yang khauf, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri ulama, ya, bukan orang yang santrinya banyak atau muridnya banyak atau punya pondok atau pakai imamah. Tidak begitu saja. Ciri ulama, sebagaimana Allah khabarkan dalam Al-Quran, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsummal ulama yang hakiki, ulama akhirat, ya. Bukan ulama ulama yang jahat. Ulama yang hakiki inilah yang kelak dapat memberikan syafaat. Ya. Tsumma syuhada, kemudian para syuhada. Apa ini syuhada? Para pejuang, ya, para syahid, mereka yang berjuang menegakkan li'ila'i kalimatillahi hiyal uliya. Ya. Kalau memang mereka benar niatnya lillah, karena Allah, benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka itulah orang-orang yang di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut, kelak insyaallah akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita semuanya. Namun mudahan orang-orang yang kita pandang dengan mata kita, semoga orang-orang yang kita pandang semuanya mereka itu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan para ulama kita, para habaib kita, para guru-guru kita, muslimin muslimat semuanya, diampuni kesalahan dan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah, ditambahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan perjuangannya, dicukupi segala keperluannya. Mudah-mudahan para habaib kita senantiasa membimbing kita ke jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebahagiaan kita ada di dalam hubungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat melakukan syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, serta membanyakkan salawat kepadanya serta keluarganya, juga kepada para sahabatnya. Semoga kelak dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan majelis ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Orang-orang yang hadir di dalamnya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang hadir di dalamnya insyaallah diberikan ketenangan, kedamaian. Yang sakit diberikan kesembuhan. Yang berhutang semoga senantiasa dilunasi hutangnya dan tidak keluar dari majlis yang mubarak ini kecuali Allah ridha padanya. Orang-orang tuanya, keluarganya, muslimin muslimat, para tetangganya, dan orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang hadir di majlis ini, insyaallah menjadi sebab hidayah sehingga dapat memberikan keridhaan dari Allah dan memberikan
mendapatkan senyum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon dimaafkan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.